Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah Minggu. Dan biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya menyembah Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, mengangkat pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku seutuhnya kepada Engkau. Karena satu hal hamba percaya, bahwa kalau hamba serahkan hidup kepada Engkau, maka Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan pengharapan kepada hamba. Bahkan pada saat ini pun hamba berdoa, menyerahkan kehidupan umat-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menopang mereka, Engkau yang akan menuntun mereka, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, dan kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menolong kami, Roh-Mu sendiri akan menguatkan kami, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya, biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga bukan hamba yang berkata-kata, tetapi biarlah hikmat daripada Allah sendiri, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menguatkan hamba dan juga menguatkan umat-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada sebuah kisah, yakni seorang pelopor gerakan Metodis pada awal abad ke-18 yang terkenal, yakni John Wesley. John Wesley ini memiliki pengalaman yang sangat menentukan hidupnya. Salah satunya adalah perjumpaannya dengan sekelompok kaum Moravian, atau disebut dengan komunitas orang Eropa Tengah, di sebuah kapal menuju Amerika. Kapal yang ia tumpangi dilanda badai di tengah samudra Atlantik. Semua orang panik
kecuali kelompok Moravian yang tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Dan saat itu John Wesley bertanya, mengapa mereka begitu tenang dan malah bersukacita? Mereka ganti bertanya kepada John Wesley, apakah engkau mengenal Yesus Kristus? Apakah engkau tahu bahwa ia adalah anak Allah? Apakah engkau yakin bahwa engkau diselamatkan? Pengalaman ini turut menuntun John Wesley pada pertobatan yang sejati. Dengan puncaknya ketika ia mendengar pendahuluan tafsiran Roma yang dituliskan oleh Martin Luther. Ya, ketika keadaan mencekam luar biasa, orang-orang Moravian ini menjadi contoh bagi John Wesley. Pada saat itu bahwa sukacita bukan dikondisikan oleh konteks tertentu, melainkan sukacita adalah mutlak adanya karena Kristus telah menyelamatkan. Bahkan seorang nabi di dalam perjanjian lama, kerohaniannya pernah mengalami keadaan sangat kritis. Dan dia juga mengalami keputusasaan terhadap Tuhan atau kepada dirinya sendiri. Marilah kita melihat nats yang tadi kita baca, yakni Habakuk 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Bahkan saya akan memberikan judul kepada kita pada pagi hari ini, yaitu respon orang percaya saat menghadapi situasi hidup. Apa respon kita ketika kita menghadapi situasi hidup itu? Yang pertama yang harus kita ingat adalah menanti realisasi kebesaran Allah dengan tenang. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-16b. Di situ dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Hal yang dipentingkan dalam ayat ini bukanlah tindakan menanti Allah. Allah sebelumnya telah mengajarkan Habakuk untuk menanti. Kita bisa baca di dalam ayat pasal 2 ayat yang ketiga. Yang ditekankan di sana adalah sikap dalam menanti, yaitu dengan tenang. Dalam kata Ibrani untuk menanti dengan tenang adalah nuah. Kata ini jarang dipakai untuk menanti. Nuah biasanya dipakai dengan arti beristirahat. Kita bisa bandingkan dengan King James Version. Berdasarkan ide istirahat, inilah para penerjemah penafsiran menafsirkan beristirahat sebagai menanti dengan tenang. Habakuk sebelumnya memang menanti intervensi Allah, tetapi ia tetap tidak bisa tenang. Kebesarannya akan Allah atas segala sesuatu seharusnya menjadi dasar yang teguh dan alasan yang cukup untuk tetap tenang
di tengah situasi yang bergejolak. Bahkan Calvin mengatakan orang yang sementara menanti terus mengantisipasi murka Allah dan disentuh dengan ketakutan menyiapkan bagi dirinya istirahat yang paling aman pada hari kesusahan. Kita diajarkan tetap tenang dalam situasi apapun, terutama apa yang dihadapi saat ini. Di mana-mana halaman berita online dihiasi dengan informasi bahwa kasus COVID-19 setiap harinya yang terinfeksi bukan menurun, namun selalu meningkat, bahkan menyentuh angka yang fantastis, sehingga membuat kita was-was. Namun kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya tetap tenang, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Saat kita panik atau saat kita khawatir, maka kita tidak dapat tenang untuk berdoa. Karena itu kita sebagai orang percaya harus tetap tenang dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Kita harus tetap tenang agar fokus kita jangan dialihkan dengan info-info yang ada. Bukan saya melarang untuk tidak melihat info tentang apa yang terjadi di sekitar kita, atau apa yang terjadi di dunia ini. Namun alangkah baiknya kita fokus agar dapat tenang untuk mendoakan situasi yang ada, dan juga mendoakan mereka yang mengambil bagian dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Bahkan lewat doa-doa yang kita naikkan, kita memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengintervensi apa yang terjadi di bangsa ini. Dan biarlah bangsa kita ini dapat keluar dari situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan kalau saya hitung-hitung, dari bulan Maret sampai bulan September, waktu yang cukup lama. Bahkan orang kalau tetap berada di rumah, kadang itu berkata bahwa suntuk Pak. Kalau di rumah lihat hanya dinding kiri, dinding kanan, ke atas loteng. Jadi sudah bosan di rumah. Sekali keluar, maka dia lupa akan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah katakan jaga jarak. Tetapi ini bukan jaga jarak. Sekali keluar berkumpul dengan teman-temannya. Karena saking lamanya berada di rumah, rindu sekali dengan teman-temannya. Akhirnya lupa akan aturan yang ada untuk menjaga jarak. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, kita tahu bahwa situasi di kota ini, dari hari ke hari kasus orang yang tertular itu semakin meningkat. Maka kita harus menjaga diri kita dengan cara kita harus berdoa. Kita harus minta Tuhan agar Tuhan turun tangan. Karena saya percaya bahwa ketika belas kasihan Tuhan turun,
maka Tuhan bisa dapat memulihkan segala keadaan yang kita alami. Selain hal pertama tadi, menanti realisasi kebesaran Allah dengan tenang, maka hal yang kedua yang harus kita pahami yaitu tetap bersukacita. Di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Jadi Habakuk sadar bahwa selama ia menanti dengan tenang, situasi masih akan sama. Bangsa Kasdim masih akan tetap menindas dan menyebabkan situasi yang benar-benar sulit sebagai hukuman Allah atas dosa bangsa Yehuda. Mereka bukan hanya mengalami untung pada masa panen, tetapi mereka seringkali juga menghancurkan lahan pertanian setelah mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Tindakan ini pada zaman itu mungkin dianggap sebagai kebanggaan, seperti tersirat dalam sejarah orang Mesir. Bangsa Yehuda yang hidupnya bergantung pada pertanian merupakan situasi yang sangat sulit, di mana dikatakan pohon ara, buah-buahan dan minyak merupakan produk-produk pilihan mereka. Lebih daripada itu, ladang yang tidak menghasilkan makanan dan ternak yang musnah menyangkut kebutuhan pokok yang tidak bisa tergantikan. Situasi ini bukan hanya masalah ekonomi. Ketiadaan komoditas di atas sangat terkait dengan ibadah mereka di bait Allah, yang pasti melibatkan minyak, gandum, dan korban bakaran. Lebih jauh, semua komoditas tersebut berhubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya. Komoditas tersebut adalah hasil perjanjian, di mana kita bisa baca di dalam Imamat pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dan komoditas ini digunakan dalam berbagai hari raya untuk memperingati perjanjian tersebut. Pendeknya, situasi ini secara nalar sulit dihadapi oleh setiap bangsa Yehuda. Bagaimanapun situasi di atas tidak mampu merampas sukacita Habakuk. Habakuk tetap bersukacita atau tetap bersorak-sorai bandingkan dengan sukacita bangsa Kasdim. Sukacita ini tidak didasarkan pada apa yang diberikan Allah, tetapi pada diri Allah sendiri. Habakuk tetap merasa cukup walaupun hanya memiliki Allah saja sebagai bagian hidupnya. Pendeknya, alasan sukacita Habakuk
terletak pada pengenalannya terhadap Tuhan. Ia mengakui Tuhan sebagai sumber keselamatan. Bahkan dalam perjanjian lama, kata keselamatan itu merujuk pada keutuhan hidup, material maupun spiritual. Melalui ungkapan Allah penyelamat, Habakuk ingin menyatakan bahwa seluruh hidupnya tanpa terkecuali dikuasai oleh Allah. Ia juga mengakui bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan. Pengalaman pribadi ini dinyatakan melalui kata ganti milikku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Habakuk menggambarkan pemberian kekuatan ini seperti kekuatan kaki belakang binatang yang memang terkenal sangat cepat dan kuat ketika menaiki perbukitan terjal untuk membebaskan diri dari ancaman musuh yang mengejarnya. Lewat ini kita diajarkan supaya tetap bersukacita di dalam keadaan apapun atau saat kita menderita sekalipun. Jika kita jatuh dalam situasi yang sama, di mana kita ditimpa berbagai masalah, apa yang akan kita lakukan? Habakuk dengan jelas berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah kalimat ini juga bisa muncul dari mulut kita ketika mengalami hal yang sama dengan Habakuk? Apakah kita bisa berkata, sekalipun masalah menerpa aku, tetap beria-ria kepada Tuhan? Mungkin semua mengecewakan, tetapi marilah kita berkata, sekalipun banyak masalah aku, tetap beria-ria kepada Tuhan. Ada hal yang sangat kontradiksi antara Habakuk dengan cara berpikir dunia. Dunia akan bersukacita jika uangnya banyak. Dunia akan bersukacita jika dia mengalami kenaikan jabatan, atau semua bisa berjalan sukses. Tetapi Habakuk berkata bahwa sukacitanya bukan di dalam uang, sukacitanya bukan di dalam kesuksesan, atau sukacitanya di dalam jabatan, tetapi sukacitanya ada di dalam Tuhan. Selama kita menempatkan sukacita kita di dalam uang, harta atau jabatan kita, maka selama itu juga kita akan kehilangan sukacita. Kenapa Habakuk bisa bersukacita dalam berbagai masalah sekalipun? Adalah karena dia bersukacita di dalam Tuhan. Hal ini yang penting untuk kita miliki. Jangan pernah bangun sukacita kita dalam apapun, tetapi kita harus bangun sukacita kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan itulah sumber sukacita kita. Ingat, pada waktu Habakuk berdoa, semua yang diharapkan belum terjadi. Walaupun bangsa Kasdim menjajah bangsa Yehuda. Ingat, pada waktu Habakuk berdoa, semua yang diharapkan belum terjadi. Walaupun bangsa Kasdim menjajah bangsa Yehuda, Habakuk bisa beria-ria di hadapan Tuhan dan menghadapi penuh iman dan kekuatan. Ingat, setelah mendengar firman ini, masalah kita belum tentu selesai. Mungkin masalah kita akan bertambah berat. Tetapi mari kita miliki apa yang Habakuk lakukan, di mana hal ini akan melahirkan iman dan pengharapan. Dan kita berani melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita orang percaya tidak dibatasi oleh situasi apapun. Sukacita
sukacita ini bersifat objektif dan konsisten karena didasarkan pada Tuhan. Kita tahu bahwa kebesaran Allah yang tidak berubah merupakan alasan yang cukup bagi orang percaya untuk tetap bersukacita di tengah situasi apapun yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan terus memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera yang melimpah, melampaui segala akal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa minta ampun kepada Tuhan supaya kita bisa layak makan bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh termaterai di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mempraktekannya. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau sendiri akan ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk duduk makan bersama-sama dengan Engkau. Dan lewat perjamuan ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau menebus dosa kami seluruh umat manusia. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kami, supaya kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya minta supaya kita buka terlebih dahulu rotinya. Setelah itu baru kita buka anggur. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima
Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu kepada kami. Bahkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk dan makan minum bersama dengan Engkau pada saat ini. Biarlah lewat perjamuan ini Tuhan, kami boleh menikmati hal-hal yang baru di dalam Engkau. Yang sakit Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan kepada mereka, sehingga lewat mulut bibir mereka, mereka berkata betapa baiknya Tuhan di dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau berkati umat-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang mereka lakukan Engkau buat menjadi berhasil. Bahkan juga hamba berdoa untuk anak-anak yang sekolah secara online. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap fokus dan konsentrasi, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Bahkan mereka yang saat ini bergumul oleh karena pekerjaan Tuhan, Engkau sendiri akan tolong. Engkau sendiri akan berikan pekerjaan. Bahkan mereka yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan karena mengalami pemutusan hubungan kerja, Engkau berikan kekuatan. Engkau sendiri akan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.